amati dari yang dipresentasikan oleh Pak Pungkas adalah bahwa kita mempunyai tantangan yang besar untuk PTM ini, dan ini harusnya merupakan program yang lintas program, lintas sektor. Cuman siapa nanti leadernya itu yang mungkin menjadi tantangan. Dan ke depan ini memang global disease burden kita adalah pada PTM yang tadi disebutkan. Cancer adalah salah satu, kemudian ada stroke dan penyakit jantung, tapi juga tidak lupa ada DM dan hipertensi, di mana tadi juga disebutkan bahwa ada hukum 2/3 hipertensi, yang sepertiga tidak tahu kalau hipertensi. Jadi memang kalau dilihat hipertensi ini sangat merajalela sekarang di even di Indonesia. Kemudian juga tadi ditekankan pembudayaan hidup sehat ya Pak ya, yaitu kita harus ada beberapa hal, yaitu pembangunan berwawasan sehat, mendorong lingkungan sehat, promosi untuk perilaku hidup sehat, dan penyediaan pilihan pangan yang sehat. Dan yang tadi juga diungkap dan diangkat adalah mengenai tembakau, di mana kita berupaya untuk menekan merokok, tetapi bagaimana langkah-langkahnya. Mungkin dengan ini kita bisa lanjutkan dengan diskusi, karena untuk panel Pak Pungkas harus meninggalkan tempat untuk acara berikutnya. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Ada langsung ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens untuk Pak Pungkas. Monggo, ada 1, ya, 2, 3, 4. Mungkin kita batasi 4 dulu mungkin ya. Kita batasi 4. Ya, monggo Bapak tadi yang di silakan Pak, kami sudah menyediakan mic di belakang. Terima kasih atas waktunya. Saya Frans dari YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Pertama mungkin kalau kita lihat di Indonesia sendiri, pertama seperti yang disampaikan oleh Bapak, pertama bukan Direktur atau Dirjen Pak. Komitmen Indonesia adalah SDM unggul, tapi di arahan RPJMD ini justru SDM tidak disinggung di sana. Bagaimana ya? Itu aja mungkin yang saya perlu tahu. Terima kasih. RPJMD-nya tidak menyinggung SDM. Terima kasih. Tujuan akhirnya outputnya SDM unggul. SDM unggul itu output. Bentuk kegiatan tuh nggak mungkin. Ke belakang aja mungkin ini Iya, outcome Bapak dulu mungkin tadi yang duluan. SDM unggul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Alamudi, saya dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI. Saya ucapkan selamat kepada panitia dan kepada pemerintah, kepada Departemen Kesehatan yang menaruh perhatian pada kanker. Tapi pada saat yang sama saya ingin menyampaikan kekecewaan saya, karena yang dibicarakan di sini dan berdasarkan brosur yang diedarkan, semuanya mengenai kanker untuk orang dewasa. Tidak satu pun kata yang menyebut soal kanker untuk anak. Padahal kalau kita lihat dari segi jumlah, dari 256 juta penduduk Indonesia, katakanlah separuhnya adalah ibu dan anak, dan 2/3 dari jumlah ibu dan anak itu adalah anak-anak, karena sebagian besar dari jumlah ibu dan anak itu adalah anak-anak. Kira-kira 128 juta itu anak-anak. Tapi tidak ada perhatian mengenai ancaman kanker pada anak. Padahal kita semua tahu bahwa setiap 4 menit ada
satu anak terdeteksi kanker. Setiap 4 menit ada satu anak terdeteksi kanker. Itu kalau 1 jam berapa itu? 60 menit bagi 4 berapa banyak? 1 jam. 1 hari berapa? Sebulan, seminggu berapa? Setahun berapa? Tidak ada perhatian di sini sama sekali tentang anak-anak. Padahal kita semua bicara mengenai masa depan negeri ini adalah pada anak. Mana bukti bahwa kita punya perhatian pada anak? Jadi saya harapkan sekali dalam diskusi, dalam workshop ini ada ditambahkan satu soal atau satu item mengenai kanker pada anak. Kami di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, YKAKI, mulai pada tahun 2006 dengan satu rumah singgah namanya Rumah Kita dengan 3 tempat tidur. Sekarang alhamdulillah dengan bantuan dari masyarakat, perhatian masyarakat lebih besar saya kira daripada pemerintah. Saya tidak mengatakan tidak ada perhatian dari pemerintah, tapi kurang. Perhatian masyarakat lebih banyak. Kita sekarang sudah punya 8 cabang di seluruh Indonesia. Dari satu rumah singgah dengan 3 tempat tidur, kita sudah punya 8 cabang di seluruh Indonesia. Dan teman-teman di Papua dan di Maluku berteriak-teriak supaya buka cabang lagi satu sini. Tapi kita bersedia, karena biayanya terlalu tinggi. Anda tahu, terbang dari sini ke Papua, ke Jayapura, itu hampir 10 jam. Biayanya lebih mahal dari sini ke Jayapura daripada ke Hong Kong. Itu satu persoalan. Lagi pula, dokter anak di Indonesia, koreksi saya kalau saya salah, dokter kanker anak di Indonesia itu cuma ada 80 orang, Bu. 80 orang. Jadi baiknya juga ada perhatian dari pemerintah untuk membuka kesempatan kepada dokter-dokter yang ingin mengambil spesialis supaya mereka perhatian pada dokter kanker untuk anak. Saya kira sampai segitu dulu. Sekali lagi saya harapkan dalam diskusi ini, dalam workshop ini ada perhatian lebih banyak ada juga perhatian diberikan kepada kanker pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Berikutnya mungkin Ibu Emi. Sekarang saya kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah. Tadi Bapak Pungkas sampaikan dengan Germas ini akan menjadi program dan itu akan meliputi di lintas sektor. Saya rasa ini sebuah keberhasilan. Jadi bicara sehat itu tidak hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, tadi juga ada perubahan-perubahan kebijakan yang sangat mendasar saya lihat bagaimana pengendalian rokok, ya, karena kita tahu kematian akibat resiko dari merokok, terutama kalau kita dibicara TB dan lain sebagainya, kita masih sangat tinggi dan hampir separuhnya itu dialami oleh wanita usia reproduktif. Dan kematian akibat TB ini 1-3% itu dialami oleh ibu hamil. Kebetulan saya dari Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Pak. Jadi saya bicara ibu hamil. Jadi 1-3% kematian akibat TB itu dialami oleh ibu hamil. Nah, tadi sudah sangat jelas program-program ke depan itu pengendalian rokok. Saya rasa ini sebuah kemajuan yang luar biasa buat kita di Indonesia. Hanya mungkin perlu nanti Bappenas sebagai koordinator, Pak Pungkas, bagaimana mengawasi atau implementasi dari program ini.
karena program ini banyak komponen yang terlibat. Kita bicara ekonomi dan lain sebagainya. Kalau pengendalian rokok ini bisa dijalankan dengan baik, banyak resiko-resiko penyakit lain yang bisa kita hindari. Karena kematian ibu, kematian bayi dan balita, termasuk tadi bagaimana kemungkinan anak lahir berat lahir rendah, cacat dan lain sebagainya, banyak sekali resikonya akibat terpapar dari asap rokok. Jadi mungkin saya lebih konteksnya kepada bagaimana kita bisa mengurangi resiko dari penyakit-penyakit. Kalau kita bicara rokok memang penyakit menular, tapi dapat menyebabkan tadi kelainan kongenital dan akan menjadi penyakit-penyakit tidak menular nantinya. Jadi barangkali itu yang ingin memberikan message juga Pak, bagaimana nanti mengkoordinasikan strategi yang sudah sangat bagus itu dalam pengendalian rokok dengan berbagai sektor terkait. Jadi tidak menjadi hanya fokus kepada kesehatan, tapi tadi banyak kementerian yang terlibat. Saya rasa komitmen ini yang perlu kita tunggu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi. Selanjutnya mungkin dari tadi 4 dulu ya. Terima kasih. Saya Sri dari Cancer Information Support Center. Sebelumnya terima kasih sekali karena kami sudah diundang dalam fokus group discussion yang diadakan Kemkes tentang penanggulangan penyakit kanker berfokus pada pencegahan faktor risiko. Tadi seperti Bapak Direktur katakan bahwa Kemkes adalah untuk berfokus pada orang-orang yang sehat. Saya kira perlu ditambah juga karena orang-orang yang sakit pun menjadi sehat. Itu saja. Yang kedua tentang dari Pak Bukas tadi mengenai penjajakan tentang alternatif financing ya, tentang komitmen. Kami sangat setuju sekali kalau untuk kedepannya menjadi lebih ringan lagi beban masyarakat dan juga bersama-sama keuangan negara. Di samping itu kami dari CSC dengan melihat perjalanan kami yang sudah 17 tahun, semakin 17 tahun ini merasa sangat bersyukur karena kesehatan sekarang lebih semakin membaik di tahun-tahun berikutnya, dan tahun-tahun sekarang ini terutama 5 tahun belakangan dengan adanya KPKN. Untuk itu kami sebagai pasien telah merasakan manfaat dari KPKN ini. Kalau boleh kami sangat mengharapkan bahwa program pemerintah bisa memiliki KPKN lagi yang berfungsi sebagai National Cancer Control. Dengan demikian kedepannya bisa penanggulangan kanker lebih terarah lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Tapi nggak apa-apa Dokter Eng, silakan. Terakhir dari ya, terima kasih. Ya, saya ingin menanggapi. Saya Dr. Endang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya ingin menanggapi dari bapak-bapak yang dari yayasan yang terlibat, yang membantu kanker anak Indonesia. Terima kasih. Tetapi dalam fokus hari ini, bahwa betul pasien kanker makin banyak, tapi fokus pada hari ini adalah kepada yang sehat. Bagaimana kita mencegah. Deteksi dini pada anak sulit. Adalah hanya retinoblastoma. Tetapi retinoblastoma itu katanya dokter mata udah telat. Sehingga yang menjadi penting dalam fokus hari ini adalah bagaimana anak sebagai masa depan kita, dan tidak bisa dia hidup sehat kalau lingkungannya tidak sehat. Orang tuanya juga harus pola sehat. Jadi saya sangat mendukung dari Bapak Bapenas, dari tadi Dirjen itu fokus pada yang sehat. Kalau tidak, kanker anak makin banyak.
Meskipun secara presentasi kira-kira 10% dari kanker dewasa, tapi itu dampaknya terhadap keluarga dan negara jadi besar. Itu saja, mari kita berfokus pada hari ini pada pencegahan bagaimana, karena anak tidak bisa. Anak itu tergantung pada orang tua. Kalau orang tua dan lingkungan tidak sehat, angka kejadian kanker pada anak makin besar. Saya rasa itu yang saya ingin tambahkan. Ayo kita mulai dengan yang sehat supaya hidup sehat. Terima kasih. Apalagi tadi saya lihat ada kawasan sekolah sehat, dan sekolah itu mulai dari PAUD, mulai dari apa itu memang harus dimonitor dalam lingkungan yang sehat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ena. Jadi ada 5 penanya, Pak Pungkas, monggo. Terima kasih, Prof. Bapak sekalian, saya akan mencoba merespon, tapi mungkin tidak terlalu detail karena tentu dari Bapak Ibu sekalian lebih tahu lebih detail mengenai berbagai jenis penyakit termasuk kanker. Pertama mengenai SDM unggul, Pak, ini di dalam framework RPJM SDM kita ada 3 pilar utama yang disebut dengan SDM unggul. 1 disebut dengan layanan sosial, pelayanan sosial dasar dan perlindungan sosial 1. Yang kedua adalah peningkatan daya saing. Yang ketiga adalah karakter atau mental. Itu building, kalau Bapak tadi menanyakan SDM unggul ke depan seperti apa, itu dari PJM. Kita baru bicara sedikit subset dari situ di pelayanan sosial dan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, termasuk di kesehatan. Jadi kalau dalam SDM kita nasional itu yang menjadi beberapa istilahnya quick win dari pilar tadi adalah contohnya nih, untuk pendidikan adalah peningkatan kualitas belajar. PISA kita kan nomor berapa? Kalau PISA itu kan kalau kita di tes itu kita nomor bawah, Pak. Ya. Kemudian termasuk juga masih banyak anak yang tidak sekolah, itu di pendidikan. Ada vokasi masuk. Kemudian dari kesehatan juga jelas menjadi salah satu pilar, dan di pilar yang juga perlindungan sosial termasuk PK. Jadi kalau SDM unggul itu dari situ, tapi dalam konteks kesehatan kita melihat SDM unggul itu adalah sehat dan produktif. Sehat berarti dia hidup, sehat dan produktif. Makanya di dalam tadi menyambung yang terakhir juga mengenai perhitungan di BUD tadi, Bu, itu nilai untuk, mohon maaf ini, nilai untuk orang dewasa itu lebih rendah daripada anak-anak. Kalau orang dewasa meninggal nilainya lebih kecil dibanding anak-anak meninggal, karena potensinya lebih panjang. Itu kalau asumsi yang kita gunakan di dalam menghitung tadi beban penyakit tadi. Jadi kematian anak itu dampaknya hitungannya lebih besar, kehilangannya, loss-nya dibanding dengan orang dewasa, karena sudah ya mungkin tinggal bisa berapa lama gitu ya. Nah itu dari sisi konsep memang anak menempati posisi yang sangat penting. Dari sisi perhitungan pun sudah diutamakan. Dan untuk kita, saya kira untuk anak saya sepakat tadi, kalau untuk treatment secara umum saya kira dengan adanya JKN sudah sangat membantu, dan bahkan menurut beberapa orang sudah sangat generous di Indonesia ini. Di Jepang itu kalau JKN itu modelnya adalah ada floor-nya. Jadi semua orang itu punya manfaat yang sama tapi tidak terlalu banyak. Kalau ingin nambah top up, di kita itu sudah floor-nya sudah sangat tinggi. Semua orang miskin, kaya, penyakit apapun, you name it, masuk. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Itu dari sisi pelayanan kesehatan. Tapi yang memang kita perlu tekankan tadi adalah betul di pencegahan. Di pencegahan saya kira Germas menjadi bagian dari situ, ya, dari situ termasuk saya lihat kalau dibanding dengan katakanlah Germas kita punya impres. Ini teman-teman Kepes rencana akan membuat impres atau peraturan mengenai penurunan angka kematian ibu, mengenai TB, stunting sudah ada. Germas sudah ada duluan sebenarnya, jauh lain sebelum ada dia sudah duluan, Pak, sudah ada Germas. Dan itu detail itu. Nah, memang tantangan kita tadi yang disampaikan oleh Pak Abdullah ya, oleh Ibu Emi, mengenai pengorganisasiannya seperti apa. Jadi pembudayaan di sini menurut saya baru itu sudah cukup bagus, tapi baru on paper, baru first step, langkah pertama sudah ada tuh kerangkanya. Bagaimana kita melakukan itu adalah tantangan berikutnya. Contohnya aja kawasan tanpa rokok atau tadi sekolah sehat. Sekolah sehat kalau kita lihat di program-program DKL itu belum menjadi program, tapi belum menjadi budaya. Buktinya apa? Program itu dilakukan dengan anggarannya KL. Kalau kita lihat di anggaran KL, kawasan sehat, sekolah sehat berapa?
2.000 sekolah sehat. Ada berapa ribu sih Indonesia sekolah? Ratusan ribu gitu. Jadi dampaknya belum banyak. Yang kita harapkan dari masing-masing sistem kegiatan itu tersistematis menjadi strategi, menjadi kebijakan nasional. Bukan hanya menjadi kegiatan yang dibiayai oleh Biro Umum, oleh anggaran KL. Kalau itu sangat kecil dampaknya. Badan POM misalnya ada kantin sehat berapa? Nggak banyak, paling berapa sih? 100 di antara berapa ratus ribu kantin. Jadi karena itu pendekatan yang keempat tadi yang saya sampaikan di slide terakhir, regulasi itu penting. Jadi harus tersistematika dalam program. Caranya gimana? Satu, advokasi Pemda. Kita nggak perlu uang untuk membina langsung kantin sehat. Pemda diwajibkan. Kita punya NSPK, terbitkan NSPK sekian persen Pemda harus jadi kantin sehat. Sekolah harus sehat. Itu ada regulasinya. Kalau itu dilakukan, itu jauh lebih dampaknya lebih besar dibanding kita langsung melakukan kegiatan di lapangan. Karena tugas pemerintah terutama sekarang adalah NSPK dan regulasi. Dan kekuatan finansial itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kekuatan regulasi hanya pemerintah yang punya. Jadi kita punya kekuasaan mutlak di situ. Swasta nggak boleh bikin regulasi. Uang mereka punya, tapi regulasi ada di kita. Jadi saya kira salah satu langkah yang ini baru langkah awal. Langkah seperti ada regulasi. Langkah kedua menurut saya advokasi. Pengalaman kita dulu membayangkan membangun jalan itu PU itu sudah punya kerangka yang bagus. Membangun jalan di sana itu luasnya sekian, tol antara Lampung sampai Palembang sekian. Tapi setelah kita masuk ternyata mereka perlu arahan juga. Jalan itu digunakan untuk apa? Nah, ternyata setelah kita membuat jalan itu harusnya mendukung kawasan strategis karena akan dibangun kawasan khusus untuk industri. Baru mereka berikut gitu kita perlu jalan di situ. Nah, langkah inilah perlu dilakukan oleh Kemkes sebagai leading tadi. Jadi Kemkes menurut saya tetap sebagai leading, mengadvokasi KL ini. Kalau dia dikasih tahu mereka mau loh, karena mereka nggak punya pedoman saja sehingga mereka tidak melakukan itu. Jadi ini harus kita manfaatkan. Dan pedoman itu, regulasi kesehatan itu ada di Kemenkes, bukan di PU. Contoh di Cina. Di Cina itu sistosomiasis dibuat regulasi semua patuh. Industri itu tidak boleh bangun di lokasi yang di sisto. Jadi sisto nggak perlu, program sistosomiasis nggak perlu memberantas keong itu. Dengan wilayah itu sekarang hanya digunakan untuk industri, tidak boleh untuk pertanian. Semua patuh, otomatis dibangun industri, keongnya minggir, hilang. Nah, saya kira ini langkah-langkah strategik yang perlu dilakukan pemerintah untuk sebagai upaya sistematis tadi ya, sistematis yang perlu dilakukan. Yang terakhir, saya kira masukan saya mengenai untuk kanker tadi, kita juga ini sebenarnya kanker tidak hanya tempatnya ibu juga. Ini terkait dengan Yankes untuk pelayanan. Jadi sekarang pun kita menginginkan Yankes itu punya peta rujukan pusat-pusat kanker. Kita juga mudah membiayainya gitu. Jadi Bappenas itu mudah. Misalnya tiba-tiba muncul usulan saya ingin membangun pusat kanker di Riau. Ini benar enggak? Apakah perlu pusat kanker di situ enggak? Rujukannya kemana? Dia masukannya dari mana? Seberapa captive marketnya? Seberapa tren epidemiologinya? Nah, ini pun perlu lintas unit di KL. Jadi Direktur PTM juga mempunyai fungsi untuk mengadvokasi Yankes misalnya untuk membuat pusat-pusat rujukan di mana. Kalau itu petanya sudah ada, kita lebih mudah membiayai. Jangan sampai spurius, artinya dia mengusulkan kanker, oh betul bangun, akhirnya kanker di mana-mana, yang lain tidak dilakukan atau tidak tersistematis. Saya kira salah satu masalah di kanker waktu kita diskusi dengan salah satu rumah sakit adalah juga mengenai data. Jadi data ini juga tidak flow-nya kurang baik, kurang lancar, sehingga untuk mengetahui itu juga dari Yankes fasilitas juga akan agak sulit. Jadi saya kira itu tanggapan saya dari SDM sudah saya tanggapi. Kemudian untuk yang penting Kermas ini jangan komplaisen bahwa ini sudah beres Bu, walaupun sudah di program sendiri lintas sektor, ini baru langkah awal, tantangannya masih banyak. Dan kalau namanya lintas sektor, tantangannya jauh lebih besar ke depan. Tapi minimal kita sudah punya fondasi yang kuat. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menuju ke sana untuk seluruh stakeholder yang terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pungkas. Jadi sudah terjawab semua. Mungkin tadi yang ada pertanyaan mengenai harapan bahwa KPKN akan lebih banyak. Mungkin nanti dengan Ibu Dr. Cut nanti ya
Yang lainnya mungkin sudah terjawab. Jadi yang penting di sini adalah kita harus punya regulasi atau pedoman yang itu keluarnya dari Kemenkes, karena yang tahu ininya adalah dari Kemenkes. Jadi pedoman teknis itu mungkin dari unit teknis, seperti membangun gedung, membangun permukiman kan bukan di Kemenkes, tapi di PU. Tapi supaya PU tahu bahwa perlu fasilitas ini itu masukannya harus dari Kemenkes. Baik, terima kasih Pak Pungkas untuk meluruskannya. Ya, maksud saya adalah supaya teknis itu dalam memberikan fasilitasnya itu terarah sesuai dengan yang seharusnya untuk kebudayaan hidup sehat, lingkungan sehat, dan semuanya sehat, termasuk tadi juga yang disinggung oleh Dr. Endang, yaitu untuk anak itu tidak bisa apa-apa tergantung pada orang tua, di mana orang tua yang bisa kemudian memilihkan dan juga melaksanakan, mempunyai masyarakat, maksud saya PAUD, sekolah, dan segala macam yang berwawasan sehat. Dan advokasi itu juga sangat diperlukan, karena regulasi tanpa diadvokasikan tidak bisa diimplementasikan. Jadi di sini kelihayan dalam mengadvokasi harus ada, dan juga dana yang kemudian juga harus ada supaya strategi ini tadi bisa dilaksanakan. Saya akan bertanya kepada panitia, apakah masih ada waktu untuk Pak Pungkas? Sudah habis ya. Baik, jadi mohon maaf, ini tadi hanya 5 penanya yang bisa di cover di sini, dan terima kasih banyak kepada Pak Pungkas yang telah memberikan arahan mengenai terutama hidup sehat untuk mengatasi permasalahan supaya kita tetap sehat dan untuk mencegah yang sakit. Kemudian tadi juga mengenai tembakau, tadi itu memang sangat pelik ya, karena yang tersangkut di situ itu bukan hanya perokoknya, karena kalau perokok dia di aksesnya dihilangkan mungkin sudah, tapi ternyata yang terkena ada petani, ada industri, dan segala macam itu, belum lagi mungkin secara politis nanti itu yang agak susah untuk menurunkan perilaku merokok di Indonesia ini. Mungkin kalau kita lihat, saya nggak pernah ke DPR, tapi kalau ada rapat DPR di situ, apakah sudah tidak merokok di dalam ruang sidang, apakah masih, saya tidak tahu itu, tapi sepertinya kalau kita lihat di TV itu masih ada yang merokok. Jadi harusnya kita dari pemerintah itu juga memberi panutan kepada masyarakat untuk berhenti merokok. Itu suatu tantangan yang sangat besar yang harus kita hadapi bersama. Jadi terima kasih banyak Pak Pungkas, mari kita kasih aplaus kepada Pak Pungkas. Jadi 10.000 ya Bu Entai. Sekarang 100.000, besok ini Kementerian Koperasi. Untuk selanjutnya kepada panitia.